Kelompok tani dan petani itu adalah mitra kerja kami. Kurangnya pengetahuan masyarakat kita gitu tentang berkelompok. Paling jadi pertanian lagi. Sedangkan kita sudah jadi anak petani, harusnya kita lebih tinggi dari bapak kita, apa gitu ya. Bapak cuma dapatnya 1 juta 1 bulan, kita bisa dapat 10 juta. Selamat datang kembali di Hakuta, ruang ngobrol santai tentang Katingan bersama orang-orang hebat di dalamnya. Hari ini kita tidak sendirian. Di sini sudah hadir 2 orang yang kesehariannya dekat dengan para petani. Bukan hanya membawa buku catatan, tapi juga membawa semangat dan harapan. Beliau adalah penyuluh pertanian Kabupaten Katingan, orang yang rela turun ke lapangan mendampingi kelompok tani, mengajarkan cara tanam hingga memastikan hasil panen bisa memberi kehidupan yang lebih baik. Di episode kali ini, kita akan membahas seberapa penting sih penyuluh bagi petani, apa tantangan yang sering mereka hadapi, dan bagaimana mereka menjembatani antara ilmu pengetahuan dan kesejahteraan petani. Oke, langsung saja, selamat datang Ibu, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan perkenalkan terlebih dahulu nama dan jabatannya mungkin ya di penyuluh pertanian. Bapak, mungkin Ibu dulu. Oh iya, baik. Dari Terima Fes kasih. lah, ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soraya Riri SB. Saya bekerja di Balai Penyuluh Pertanian Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir. Kami di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Katingan Hilir ada 7 penyuluh, di mana di Balai Penyuluh Pertanian itu ada Kecamatan Katingan Hilir ada 6 desa dan 2 kelurahan, masing-masing ada penyuluhnya. Silahkan bagi Bapak Ibu atau masyarakat yang ingin berkunjung untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kita tentang pertanian, bisa mendatangi kami di Balai Penyuluh Pertanian Kasongan. Terima kasih. Silakan Bapak. Selamat sore. Sore. Nama saya Agung Daudi Sepentri SP. Saya sebagai koordinator penyuluh pertanian di tingkat kabupaten. Sehari-harinya saya bertugas di Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan. Dan kami juga adalah penyuluh. Cuma tugas kami mengkoordinir teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan dan teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di desa-desa, sehingga pada saat dinas memerlukan informasi tentang kegiatan, jadi kami bisa menyampaikan hal itu ke teman-teman yang di lapangan. Begitu juga laporan-laporan dari teman-teman di lapangan untuk dinas, kami juga bisa melaporkan ke kepala dinas dan SOPD lainnya. Iya, gitu. oke. Kita bahas dulu Pak tentang penyuluh pertanian. Untuk penyuluh pertanian ini sendiri sebenarnya saya baru pertama kali mendengar ya Pak hari ini. Kalau boleh secara singkat saja Pak, sebenarnya apa sih penyuluh pertanian itu, dan tugas utamanya sendiri, apa sih tugas utama dari penyuluh pertanian itu? Kalau penyuluh pertanian itu sebenarnya adalah seorang petugas penyuluh yang ada di lapangan, yang menyampaikan informasi tentang pertanian kepada masyarakat, khususnya kelompok tani kalau dia berkelompok, kemudian petani maupun masyarakat lainnya. Jadi kami mendampingi mereka. Kelompok tani dan petani itu adalah mitra kerja kami, bukan bahasanya bukan bawahan kami lah, tetapi mitra kerja kami. Jadi kami mendampingi mereka dalam berusaha bercocok tanam, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang teknologi, kemudian mereka juga bisa mengaplikasikan teknologi itu di lapangan, sehingga mereka dapat hasil panen yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi tujuan kami adalah mendampingi mereka untuk bisa mencapai hasil yang maksimal seperti itu. Iya, oke. Saya tanya ke Ibu lagi ya. Tadi kan Ibu udah bilang, kalau nggak salah Ibu tadi di Katingan Hilir ya. Oh, Berapa iya. tadi? Ada 7 penyuluh desa. Iya, Penyuluh ada desa 7. ya. Untuk desa-desa atau kelompok tani yang Ibu dampingi sendiri sudah berapa? Oke.
Baik, terima kasih. Di Katingan Hilir itu ada 6 desa, 2 kelurahan. Masing-masing desa dan kelurahan ada penyuluhnya di sana. Kalau terkait dengan peraturan laku susi, kita untuk satu penyuluh dia memegang 8 kelompok tani. Baik dia di sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Lingkupnya pertanian di situ. Tanaman pangan, hortikultura, di luar dari perikanan. Oh iya, ya banyak ya Bula berarti ya. Oke. Berarti untuk tantangannya sendiri Ibu, yang Ibu rasakan selama menjadi penyuluh pertanian itu apa sih Bu? Tantangannya selama ini kurangnya pengetahuan masyarakat kita gitu tentang berkelompok, cara berkelompok. Seperti kita ketahui sekarang ini banyak masyarakat ketika ada bantuan, ada apa, dikira bantuan itu diberikan langsung ke orang gitu, langsung ke personalnya orang. Sebenarnya wadah pemerintah itu untuk menyampaikan bantuan itu yaitu kelompok tani. Nanti kalau ada masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota kelompok, bisa menghubungi kami di Balai Penyuluh Pertanian, karena di tiap desa dan kelurahan itu ada penyuluhnya. Kami bisa siap membantu apa-apa syarat untuk membentuk kelompok tani. Seperti itu. Kembali ke Bapak lah. Bapak pasti sering ya ke lapangan untuk melakukan penyuluhan pertanian juga ya. Dari petani-petani sendiri Pak, apa sih keluhan terbesar yang sering dikeluhkan oleh petani tentang pertanian sendiri? Kalau ke lapangan kita pasti tanya dengan petani ya, bersama-sama dengan teman-teman yang di kecamatan. Saya kalau diundang atau disampaikan informasinya oleh teman-teman di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di kecamatan, saya akan hadir kalau tidak ada kesibukan yang diamanatkan oleh dinas kepada kami di bidang penyuluhan. Ya, di situ kami bisa diskusi. Keluhan yang disampaikan oleh petani itu sebenarnya sangat umum sekali sih. Yaitu tadi mereka kalau dulu itu susah untuk mendapatkan informasi teknologi pertanian yang terbaru atau apa gitu ya. Nah, namun sekarang namanya petani juga kan mereka pegang Android nih. Jadi kita hanya menuntun mereka aja. Tinggal cari di sini Pak, caranya seperti ini, loadnya seperti ini. Dulu ada sistem namanya KATAM, kalender tanam. Jadi Badan Pengembangan Teknologi Pertanian buat itu. Jadi kita ajarkan mereka untuk mencari informasi di media sosial, sehingga informasikan cepat. Nah, keluhan yang ini juga yang paling sering mereka sampaikan adalah terkait dengan iklim dan cuaca. Itu. Jadi karena itu kan sangat berpengaruh sekali dengan pola tanam mereka. Itu. Sehingga kami pun harus mengupgrade diri juga pengetahuan kami tentang iklim dan cuaca, sehingga ada namanya sekolah lapang iklim. Jadi itu. Dan itu pun bisa terjawab mereka. Kemudian regulasi-regulasi termasuk pupuk bersubsidi kan. Dulu agak susah untuk mendapatkannya. Cuma Pak Menteri Pertanian dengan programnya mencapai swasembada pangan ini, untuk pupuk bersubsidi, petani bisa menggunakan KTP saja untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan itu sudah mulai berjalan. Ya, jadi keluhan petani itu sekarang hanya tentang bagaimana mengatasi kondisi, entah itu kekeringan kah atau itu kebanjiran saja. Jadi itu saja. Tapi kita juga punya solusinya, bisa menggunakan benih, bibit unggul atau rotasi tanaman. Ada beberapa teknologi yang bisa ditawarkan oleh Badan Pengembangan Teknologi Pertanian di Kementerian Pertanian yang bisa kita tawarkan ke petani. Tinggal mereka aja menyesuaikannya dengan lokasi pertanamannya, seperti itu. Oke. Saya tertarik nih Pak dengan program swasembada pangan. Oke. Baik. Saya tertarik nih Pak tentang program swasembada pangan yang Bapak jelaskan tadi. Bisa jelaskan kembali Pak secara rinci apa sih program swasembada pangan itu? Oke. Swasembada pangan itu adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian. Jadi swasembada itu adalah sebuah kondisi di mana kita bisa menyediakan sendiri stok pangan kita. Jadi bahkan kita bisa
memberikan atau membantu bahasanya mengekspor gitu. Kita bisa lebih, stok kita sekian, tapi kita punya lebih dari itu gitu. Itu namanya swasembada. Artinya kita butuh misalnya sekian ribu ton, sekian juta ton atau seperti itu ya. Ternyata kita bisa mencapai lebih dari itu, dan itu mulai tercapai. Target awalnya kan 4 tahun awalnya. Tapi Pak Presiden genjot lagi Kementerian Pertanian kalau bisa 2 tahun. Tapi Pak Menteri Pertanian genjot lagi tahun depan 1 tahun tercapai swasembada pangan. Nah, dengan itu penyuluh pertanian yang ada di daerah-daerah yang dulu itu masuk kewenangan pemerintah daerah ditarik untuk menjadi pegawai Kementerian Pertanian dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian mendukung tercapainya swasembada pangan. Di swasembada pangan itu adalah kondisi kita Republik Indonesia bisa menyediakan cadangan pangan kita untuk diri kita sendiri, bahkan kita bisa membantu orang lain. Dan sudah mulai terlihat kan, Kementerian Pertanian sudah mengirim bantuan beras ke Palestina. Jadi itu sudah mulai ciri-cirinya. Luar Jadi, biasa berarti ya Pak. Oke. Atau mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Riwi, swasembada pangan. Swasembada pangan itu terpenuhinya pangan kita dalam suatu wilayah gitu. Misalnya bukan hanya di lingkup nasional, paling tidak kita berbicara di lingkup kita yang kecil ini, khususnya di Kabupaten Katingan, terpenuhnya seperti itu. Ya, oke. Kita masuk lagi Bu untuk jenis pelatihan atau penyuluhan yang sering Ibu Bapak berikan kepada pertanian itu apa aja sih Bu contohnya? Baik, terima kasih. Biasanya kami ada melakukan kunjungan laku susi namanya, latihan, kunjungan, dan supervisi. Biasanya kami ada kegiatan seperti itu, turun ke lapangan. Di sana kami melihat apa yang menjadi masalah pertanian di sana gitu. Kami juga berbincang dengan para petani, apa yang menjadi keluhan-keluhan di sana, misalnya adanya serangan hama penyakit terkait karena kalau penyuluh ini berbicaranya di budidaya. Pokoknya dari awal pengolahan tanah, dari pemeliharaan sampai panen, pasca panen kami berbicara di situ gitu. Apa yang menjadi permasalahan? Permasalahan yang paling itu pemasaran. Kadang-kadang kami kesulitan, petaninya kesulitan di sana untuk pemasaran hasil produksi kita melimpah, tapi untuk pemasaran yang kadang-kadang menjadi sulit gitu, apalagi dengan sama-sama tanam, sama-sama antar petani misalnya sama-sama tanam, jadi kebutuhannya banyak melimpah, jadi harga juga bisa mempengaruhi di sana seperti itu. Berbicara tentang pemasaran lagi bola tadi, dari kelompok petani sendiri udah ada nggak yang mulai menggunakan media sosial untuk mungkin promosi jualannya mungkin kayak gitu? Ada nggak sih Bu contoh di Katingan ini yang sudah melakukan hal seperti itu? Ini kami berbicara khususnya di lingkup Katingan Hilir ya Pak Agung, terus terang sampai saat ini secara online mungkin ada lewat HP gitu, tapi itu lingkupnya sangat kecil gitu. Untuk skala besar yang online langsung ke pasar besar, mungkin ini keterbatasan kita ya, mungkin belum kalau sampai yang ke sana gitu. Yang ada itu tengkulak ya, yang misalnya panen kita di sini, kita ada tengkulak yang menyambut di sana di Palangkaraya, misalnya Palangkaraya lagi mau beli, nanti hasil dari kita yang di Kasongan ini, di Katingan Hilir ini turun lagi ke sini gitu, diambil ke Palangkaraya, dibawa ke Palangkaraya, nanti hasilnya dibawa ke sini. Nah, harapan kami jika memang nanti program pemerintah dengan adanya koperasi merah putih, nanti ada tertarik, ada seperti yang menampung besar gitu, pengepul. Nah, jadi petani kami mau dia menanam sebanyak apapun, jadi sudah pasti gitu ada yang menampungnya. Harapan kami nanti di kelurahan atau desa koperasi merah putihnya bisa jalan dan bisa ada pengepul gitu ya, bekerja sama seperti itu. Harapan kami seperti itu, mungkin itu. Saya tanya ke Bapak gini, untuk pengelolaan sendiri dari hasil pertanian, mungkin dari penyuluh pertanian ada memberikan
cara atau tutorial mungkin ya kepada pertanian untuk mengolah hasil panen dari apa yang mereka tanam selama ini. Mungkin contoh yang sering kita lihat ya, atau yang saya lihat mungkin ya, yang sering ya, keripik singkong mungkin kayak itu kan, itu yang diolah dari tanaman singkong pasti ya. Mungkin ada cara pengolahan lain yang diberikan oleh para penyuluh pertanian untuk para petani biar bisa mengolah sendiri gitu, nggak mengharapkan dari orang lain gitu. Ya betul, karena begini, produk dari pertanian ini itu sangat rentan sekali ya. Produk-produk dari usaha pertanian ini sangat rentan sekali. Ciri pertamanya dia tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Entah itu buah kah, daun kah, bunga kah, apa gitu ya punya. Karena dia akan cepat membusuk. Jadi itu akhirnya harus dijual dalam bentuk bahan mentah, artinya seperti itu. Nah, untuk meningkatkan nilai tambahnya, jadi kita harus melakukan pengolahan hasil. Memang untuk teman-teman pertanian tidak ada spesialisasi yang mempelajari tentang ilmu pengolahan hasil pertanian. Memang di sekolah-sekolah mungkin ada jurusannya ini, jadi ada jurusannya. Tapi yang saya tahu teman-teman yang jadi penyuluh itu spesialisasinya atau jurusannya dia hanya sekitar budidaya tanaman. Jadi kita mengajarkan atau menyampaikan ke petani dan kelompok tani itu cara berbudidaya ya, sehingga ada hasil panen sini. Tapi ya kita harus belajar juga, yaitu tadi saya bilang mengupgrade diri gitu ya. Sehingga kalau hasilnya ini bisa diolahkan seperti ini. Kami, sepengetahuan kami dan pengalaman kami di lapangan, kami lihat ada dinas atau badan atau instansi yang di lingkup pemerintah Kabupaten Katingan, dinas koperasi atau perdagangan ya. UKM mungkin mereka ada ini saja. Jadi kalaupun ada pelatihan kan dari mereka ini. Jadi atau kami penyuluh dilatih di situ sehingga kami bisa menyampaikan kita hanya menyediakan bahan bakunya biasa. Kami bisa memfasilitasi kelompok tani ini yang bisa dilatih oleh dinas ini gitu kan itu. Karena susah juga kita bicara kalau basic ilmu kita tidak ada di situ, jadi terbatas. Jadi takutnya nanti diolah jadi ini, takutnya berbahaya jadi untuk kesehatan karena ini kan dikonsumsi jadi itu ya. Tapi ya teman-teman penyuluh juga banyak yang ya sebagai usaha sampingan. Ada teman kami penyuluh di Kecamatan Pulau Malan itu, mereka olah keripik pisang, dari bongkol pisang apa. Ya dari hitung-hitung pulang kantor gitu kan, jadi usaha tambahan lah gitu ya. Jadi kemudian kebetulan mereka masih muda, masih bujangan kan, jadi ini ini lumayan untuk jadi usaha tambahan dan itu lumayan sih ya. Saya nambah sedikit, biasanya yang paling ngetren itu ketika selesai panen padi. Biasanya kenta. Nah itu kenta. Tapi kita hanya sebatas langsung konsumsi gitu, tidak ada dalam bentuk yang memang dikemas dalam apa supaya awet gitu, belum sampai sana gitu. Mungkin nanti ini menjadi tugas kita juga sebenarnya, ini potensi pengolahan ini dengan berkaitan dengan di lab atau apa, karena ada higienisnya lah rasanya kan, standarnya ada. Jadi kita yang sampai saat ini kita hanya menganjurkan ke petani itu sampai ke produk bahan mentahnya lah, buah segar, sayur segar atau apa gitu ya. Kemudian sampai ya beras, kalau padi kan pengolahan hasil atau pasca panennya bahasanya itu digiling jadi beras. Iya, mungkin sampai di situ. Tapi untuk pengolahan seperti bikin tepungnya lagi, bikin kue, mungkin ranahnya jauh dari kita penyuluh. Iya, betul. Dari pandangan Bapak Ibu terhadap kelompok-kelompok petani yang ada di Katingan, ada nggak sih kelompok petani yang membuat ibu atau bapak kagum terhadap inovasi yang mereka buat? Mungkin bisa diceritakan, Bu? Baik, kebetulan untuk kita di wilayah Katingan Hilir mungkin ada cerita sedikit untuk petani padi kita. Kebetulan kita yang paling banyak nanam padi lokal yang di wilayah Katingan Hilir itu Desa Kalian Kereng. Ini masuk salah satu inovasi yang paling saya rasa yang mampu membawa hasil yang lebih baik gitu, yaitu sistem padi tanam jajar legowo. Oh iya. Ya, kalau dulu kan biasanya orang, tapi ini hanya ada beberapa petani yang mau ngadopsi ilmu untuk belajar padi sistem tanam jajar legowo.
Karena kalau dulu kan orang sistem tanam Iya. tahu aja misalnya dalam satu hamparan tugal aja gitu. Kalau ini ada sistem belajar jajar legowo ini dia per barisan gitu. Misalnya 41 dengan jarak 25 cm dia dibikin kencang tarik lurus kayak gitu. Iya. Nanti ada lagi ruang kosong sekitar setengah meter, itu sangat memudahkan untuk ketika ada serangan hama penyakit gitu. Itu inovasi yang mungkin untuk katingan hilir yang bisa diadopsi gitu. Iya. Dan bisa dicontohi beberapa petani yang lain gitu. Ini hanya beberapa petani yang melakukan, karena kalau sistem jajar legowo ini kayaknya banyak ruang yang kosong ya, kayaknya sayang gitu. Padahal petani kita tidak tahu keuntungannya seperti apa ketika ada serangan hama penyakit, sangat mudah gitu kita mengatasinya gitu. Dari Bapak sendiri gimana? Ya itu pertama tadi sebenarnya sistem jajar legowo ini udah umum sih di luar daerah gitu luar ya. daerah, iya. Cuma kita bawakan ke sini, kita kita sampaikan ke petani seperti yang Bu Riri sampaikan tadi, sudah ada yang mulai mencoba itu. Kemudian ada satu juga inovasi yang dilakukan oleh petani di Katingan Kuala. Pada saat air pasang itu tidak mencapai ke lahan mereka, jadi mereka buat dari pipa peralon besar, mereka bikin roda di belakang itu pakai roda perahu Alkon itu, tapi dipasang terbalik. Jadi dia putarannya kan nanti airnya akan naik di bawah ke situ, mengairi itu. Yang memutarnya itu dari hand traktor yang itu. Jadi hand traktornya sudah nggak membajak lahannya, jadi tinggal dipindahkan panbelnya di situ, itu dihidupin sampai sore, airnya masuk ke petakan sawahnya seperti itu. Jadi walaupun pasangnya kecil, kan ada pasang besar, pasang kecil, sehingga nggak sampai masuk, itu bisa nyedotnya ke situ. Itu inovasi yang ini. Kemudian banyak juga inovasi-inovasi lain yang sifatnya kearifan lokal untuk mengendalikan atau menanggulangi hama-hama seperti perangkap tikus, perangkap monyet atau apa seperti itu di ladang itu yang sudah sebenarnya dengan media sosial yang ada ini kita bisa menyampaikan. Jadi pelatihan ke petani itu sekarang lumayan banyak. Ada sekarang pakai webinar, jadi kita bisa undang petani ke BPP, kita buka laptop gitu ya, kita bisa nonton sama-sama. Karena mendampingi petani ini, penyuluh itu ibaratnya guru dengan murid. Jadi kita ini guru, mereka murid lah gitu. Tapi pendidikan kita itu pendidikan orang dewasa namanya, pedagogi. Jadi kita mengajar, kita bukan mengajar, tapi kita mau menawarkan lah gitu. Pak, kalau mau gini Pak, kita tonton sama-sama yuk, kan gitu. Karena mereka ini kan, jadi mereka lihat, mereka bisa ini kan, lalu bisa mereka terapkan di lapangan. Jadi nanti kita bisa lihat lagi kurangnya di mana ya gitu. Jadi sama-sama ini. Karena itu tadi kelompok tani maupun petani itu adalah mitra kerja kami di lapangan. Jadi tidak ada istilahnya yang satunya tinggi, yang satunya kadang-kadang kami juga belajar dari petani, Mbak. Kita juga jadi banyak hal yang tidak kami dapatkan di waktu sekolah gitu ya. Tetapi petani itu lebih dulu karena mereka pelaku utamanya. Ya, karena kalau bahasanya di pertanian itu petani itu pelaku utama. Bahkan kalau saya lihat petani itu sebenarnya peneliti. Mereka itu peneliti. Hanya saja mereka tidak mencatat. Jadi hal-hal yang unik yang ini itu tidak mereka rekod, tapi mereka ada di sini. Tapi karena kita manusia kan terbatas. Jadi disitulah kami hadir untuk mencatat itu, sehingga kami nanti juga belajar di rumah. Cari, oh ini loh Pak. Besoknya kami sampaikan lagi ke mereka. Ternyata yang kemarin Pak, kalau kita buat seperti ini bisa hasil seperti ini. Coba kita coba yuk sama-sama. Akhirnya memang penyuluh itu dia juga harus ikut melakukan. Karena apa ya? Untuk apa kita ngomong kalau nggak ada contohnya itu. Jadi kami di BPP, seperti kami di BPP Kasongan itu kita punya demplot di depan. Jadi anggarannya terbatas, tapi kami tetap ya kita buat. Karena petani sekarang itu kan kalau kita cuma ngomong doang lah bahasanya gitu kan orang nggak percaya. Tapi kalau orang lihat hasilnya, dia akan penasaran nih, tanya hasil gimana caranya untuk dapat seperti itu. Nah, disitulah kita hadir menyampaikan. Jadi saling belajar ya Pak ya? Iya betul, saling belajar di lapangan. Dari segi kolaborasi sendiri Pak, penyuluh pertanian sudah berkolaborasi dengan siapa aja nih untuk membantu mendukung kesuksesan pertanian itu sendiri? Ya kalau kolaborasi itu kalau pasti ya dengan pemerintah ya, karena kita kan yang sekarang karena swasembada pangan itu
salah satu apa ya bahasanya nawacitanya presiden. Asta Cipta. Asta Ciptanya Presiden Prabowo. Jadi semua lini nih yang digerakkan. TNI, Polri, semua punya satgas. Bahkan kemarin kami hadir di kantor gubernur itu, kejaksaan juga punya satgas untuk mencapai swasembada pangan ini. Jadi tidak hanya lingkup Kementerian Pertanian saja, semuanya ada itu. Jadi kita sama-sama bersinergi membangun negeri, bahasanya seperti itu ya. Jadi TNI Polri-nya dia bagiannya tanaman padi. Kalau Polri-nya di tanaman jagung, TNI padi ya. Jadi kemudian kalau kita ini pertanian semuanya, hortikulturanya juga ya, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya penyuluh itu ada 3 penyuluh pertanian yang punya pemerintah ya kayak kita ini. Ada juga penyuluh swasta yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan swasta seperti produsen pupuk. Jadi mereka itu punya penyuluh juga. Mereka menyuluh tapi ya sambil memasarkan produknya kan gitu ya. Kemudian ada juga penyuluh swadaya namanya. Jadi penyuluh swadaya itu yang berasal dari masyarakat sendiri yang mau mengabdikan diri. Contohnya misalnya dari ketua kelompok tani. Jadi dia mendampingi penyuluh yang ASN inilah yang pegawai ini. Siapa tahu nanti penyuluh ini kan misalnya diundang ada pelatihan di provinsi, kan kosong di tempat itu. Jadi penyuluh swadaya ini yang mengisi di situ dulu. Nanti segala sesuatu bisa dilaporkan ke ini, bisa berkoordinasi seperti itu. Ada itu swadaya, swakarsa itu dan swasta seperti itu. Sekarang kita merubah topik nih Pak. Kita ganti ke bagian generasi anak muda sekarang. Terutama saya nih Pak. Sebenarnya dari segi saya sendiri udah pernah sih Pak yang ikut bertani ya, orang tua saya. Tapi mungkin untuk generasi Z sekarang yang di akhir-akhir mungkin menurut Bapak apa masih ada banyak yang mau ikut atau mudah berkurang nih? Kalau misalnya berkurang kenapa mungkin alasannya Pak? Kalau muda sih saya juga masih rasanya muda ya. Ya, masih baru 48 tahun menurut saya. Jadi umur itu hanya sebatas angka gitu ya. Jadi muda itu sebuah semangat itu. Jadi gini. Kalau saya lihat di sekolah, terakhir saya aktif di kampus waktu kuliah itu sekitar seputaran tahun 1999. Lalu saya lihat adik-adik tingkat, ada mahasiswa baru ini kok semakin kurang gitu ya. Yang di bawah saya gitu ya. Di angkatannya Mbak Riri lah. Jadi karena saya ngospek mereka, jadi saya lihat kok kurang nih anak-anak baru nih gitu. Jadi kok istilahnya berarti itu ada sebuah tanda bahwa dunia pertanian tidak menarik untuk kalangan generasi muda. Untuk sekarang kan generasi milenial lah bahasanya ya. Terus saya lihat juga ya seperti itu. Sebenarnya apa ya, mungkin faktornya ini, mungkin dunia pertanian itu tidak menarik karena hasilnya belum terlihat. Ya tidak seperti apa, jangan-jangan oleh tangannya kotor ya, takut kotor, pegang pupuk kandang itu panas itu ya. Kemudian kalau bertani itu kan hasilnya nggak secepat, nggak seinstan yang usaha lain lah seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita kalau kita buat analisis usahanya lumayan menjanjikan. Sekarang kan program Kementerian Pertanian kan ada petani milenial, ada brigade pangan. Brigade pangan ini kan yang di dalamnya itu 15 orang terdiri dari petani-petani muda. Mereka diharapkan bahkan sudah mulai ada yang berhasil, penghasilannya 10 juta satu bulan satu orang. Jadi itu. Jadi bisa sangat menjanjikan. Jadi dia banyak leading sektornya juga, entah itu bukan hanya produksi saja. Mereka bisa menyewakan alsintannya, alat mesin pertaniannya. Ada yang untuk pembersihan lahan, pembajakan, ada juga yang untuk panen. Panennya kan udah pakai mesin panen itu. Combine harvester yang besar itu. Jadi nggak pakai ini lagi. Ke arah modern sudah, ke arah modern. Kalau kita lihat, nah sekarang tinggal generasi mudanya tinggal pilih yang mana. Memang hasilnya tidak instan sih, tetapi itu dia berkelanjutan, sustainable kan pertanian. Jadi kalau yang usaha-usaha yang ya maaf ya kalau misalnya ngambil usaha yang penambangan ilegal itu kan instan memang, tetapi itu setelah dapat hasilnya habis. Tapi kalau pertanian kan terus menerus berkelanjutan. Jadi satu lagi yang pasti sepanjang manusia itu hidup, dia pasti butuh makan. Jadi kalau yang lain kan
Sepanjang dia hidup, sepanjang kita masih ini, pasti kita butuh makan. Nah, dari mana kita dapat makanan? Ya dari dunia pertanian. Iya, betul. Dari Ibu sendiri ada tambahan? Baik, jangan takut untuk yang muda-muda gitu. Itu harapan kami, mereka generasi terus terang sekarang kan petani-petaninya banyak yang tua nih. Iya. Jangan-jangan berapa tahun ke depan kalau tidak ada generasi muda, ini sudah nggak ada. Jadi harapan kita harus ada generasi baru gitu yang mau terlibat langsung di sana gitu. Karena ini kan era digital nih. Jadi beberapa daerah seperti Pulau Pisau sudah menggunakan penyiraman, nggak capek lagi harus menggunakan, sekarang ada pakai drone gitu dengan sistem sekarang juga ada dijual online, ketika menyemprot nggak usah capek-capek lagi pakai gembor, tinggal ada pipa yang tinggal dibuka keran sudah makanya kalau penyuluh ini kan mengajarkan ke petani itu terbatas. Tinggal petaninya mau belajar membuka Androidnya di sana, bisa belajar di sana. Kita sama-sama bisa ngadopsi dari yang mau seperti apa gitu. Tapi dengan catatan terus terang proses yang paling panjang ketika kita berusaha tani itu hanya waktu di pengolahan tanah. Itu butuh proses di sana. Karena untuk mencapai hasil dalam pertanian itu pengolahan tanah. Intinya di pengolahan tanah. Kalau tanahnya sudah jadi, mau nanam apapun pasti akan. Jadi tetap belajar, tetap semangat untuk bertani gitu. Harapan kami yang muda jangan takut gitu, jangan takut panas. Dan sekarang juga ada yang lebih modern itu hidroponik. Nah, nggak usah capek-capek lagi pegang lumpur, pegang cangkul. Kalau mau tinggal air, bisa belajar di sana. Satu lagi deh, kalau terkait petani muda ini ya. Jadi saya 2003 ikut pekan nasional petani dan nelayan di Sumatera Barat di Padang. Kami bisa ketemu dengan petani-petani muda di situ. Ternyata inovasi-inovasi ini sekarang ini banyak ditemukan oleh petani-petani muda. Satu, seperti yang Mbak Riri bilang tadi, nyiram pakai drone atau nyemprot pestisida itu pakai drone. Kemudian ada juga ditemukan dia bisa menyiram tanamannya nggak dari rumah. Jadi dia pasang ini sistem penyiraman ini, wet drying intermittent namanya. Jadi dia buat dengan, sekarang ada AI kan. Jadi dia kerja misalnya di Palangkaraya, dia punya kebun di Kasongan. Udah dia pakai smartphone aja, Google siram tanaman, siram. Udah dia ada kamera lagi sudah lihat Google berhenti menyiram, berhenti sendiri. Ada sudah itu. Jadi sekarang semua ada di genggaman. Jadi yang paling cepat mengaplikasi dan mengadopsi itu kan anak muda. Anak muda. Jadi itu. Satu itu, kemudian lagi pemuliaan tanaman kan, mereka kan bisa teknik kultur jaringan. Jadi bibit yang langka yang terbatas bisa kita ciptakan hanya dari selembar daunnya saja. Atau kayak pisang kan kita ambil bongkolnya saja. Itu bisa menciptakan ribuan lagi. Jadi hanya itu kerja di lab aja. Ada saya ketemukan satu orang, jadi dia nggak capek lagi membajak pakai hand traktor. Hand traktornya dia buat gearboxnya, lalu dia buat remote kontrolnya. Dia duduk di pinggir sawah aja, hand traktornya yang bajak. Memang harus turun juga ke sawah untuk hidupin mesinnya, engine-nya. Seperti itu ya generasi muda yang ada akan itu di Brebes di Banyuwangi. Jadi mereka di Jawa. Jadi dia pakai gearbox dulu, dia pakai kontrol di sini aja dia ini jadi gitu, kiri kanannya kan gitu. Nanti selesai baru dia pinggirkan, dia mati. Itu harapan kita untuk generasi jadi yang akan datang. Generasi muda itu sangat cepat sekali menerima, mengadopsi sebuah inovasi teknologi gitu ya. Kemudian dia menciptakan lagi inovasi yang baru sehingga itu memudahkan. Jadi bertani itu sekarang ada bahasa, kalau kita di kementerian itu ya pelatihan tadi BOC ya, bertani on cloud gitu. Jadi tujuannya ke sekolah-sekolah menengah. Jadi anak-anak SMA itu kita ajarkan bagaimana membuat pupuk organik gitu ya. Jadi sampah-sampah atau serasa-serasa. Malah ya Pak Agung ya, harapan kita sekolah-sekolah dari SD itu sudah mengajarkan untuk dapat melakukan penanaman gitu, berbudidaya gitu. Karena
misalnya apa untuk kebutuhan sendiri, paling tidak untuk kebutuhan sendiri ya Pak Agung ya, seperti itu. Memang satu hal yang paling mendasar itu adalah ketertarikan. Iya, Pada saat seseorang minat. Saya memang apa ya, anak petani juga. Jadi ada dulu saya dengar gini, ngapain jadi pertanian lagi, sedangkan kita sudah jadi anak petani, harusnya kita lebih tinggi dari bapak kita atau apa gitu ya. Bolehlah kita sama dengan bapak kita, tapi hasilnya tidak sama dengan bapak kita. Bapak kita petani, kita juga petani, tetapi kita punya hasil, punya income yang lebih dari bapak. Bapak cuma dapatnya 1 juta 1 bulan, kita bisa dapat 10 juta 1 bulan. Seperti itu. Ya, jadi walaupun sama, profesi ini sama, mindset, tetapi hasilnya yang di produknya yang berbeda. Itu. Makanya tugas utama kita itu merubah pola pikir petani atau masyarakat, pola pikir mau dibawa kemana dia melakukan budidaya, di sanalah kita membawa supaya lebih mau menciptakan yang ke modern ya Pak Agung, yang tidak hanya kita kadang-kadang ada petani kita yang tua-tua mungkin dia berbicara seperti ini. Amun ikai huranah kila kutuhi mimbul. Ikai huranah seperti ini. Mari sekarang karena dunia kita sudah maju, sudah berubah, kita harus mau tidak mau kita harus ke arah pikiran kita yang ke modern gitu. Seperti itu. Harus belajar. Jangan tutup mata Jangan terpaku dengan yang lalu. Tapi memang kearifan lokal jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan karena itu bisa kita padukan. Pada saat ini kita bisa membaca musim, seperti ini nanti akan musimnya hujannya lama atau musim kemarau. Tapi Pak Agung ya, untuk beberapa tahun ini hampir kita tidak bisa membaca prediksi keadaan cuaca ya. Misalnya banjir, hujan, seperti itu. Untuk bagian terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan dan saran untuk para petani Katingan dan juga masyarakat nih, kira-kira dari Bapak dan Ibu? Coba. Baik, terima kasih. Untuk petani kita, petani adalah pejuang pangan. Mereka harus kita hargai, harus kita junjung tinggi karena apa? Kalau tidak ada petani, kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa ada krisis pangan, susah mendapatkan sayur, beras dan sebagainya. Maka untuk itu kita selaku masyarakat kita menghargai jerih lelah petani dengan memberi apresiasi kepada mereka, dengan memberi semangat untuk mereka tetap giat, tetap berjuang untuk masyarakat yang ada di seluruh dunia gitu. Walau sekuat apapun pertahanan negara kita, kalau terjadi krisis pangan tidak ada petani, makanya harapan kami generasi milenial itu harus tetap ada. Kita menuju swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Harapan kami seperti itu. Mari kita sebagai masyarakat lebih aktif untuk mensosialisasikan dan untuk memberi semangat ke petani kita untuk melakukan budidaya, dan petani kita mau belajar ke arah yang lebih modern dan maju, karena kita tidak bisa tutup mata kan, karena ini era digital, banyak ilmu, banyak pengetahuan bisa kita dapatkan di sana ya. Dan kami selaku penyuluh pertanian siap mendampingi jikalau ada masyarakat atau petani yang ingin melakukan konsultasi mengenai kita sama-sama belajar ya Pak Agung, karena ada wadah kita untuk sama-sama belajar namanya Balai Penyuluh Pertanian. Silahkan mendatangi kami Balai Penyuluh Pertanian Kasongan, dan di kabupaten ini ada 13 Balai Penyuluh Pertanian. Silahkan di sana ada ada penyuluh yang bisa kita sama-sama belajar untuk pertanian. Terima kasih. Atau saya bisa tambahkan ini, petani itu singkatan dari penjaga tatanan negeri ini gitu. Jadi kalau nggak ada petani, negeri kita ini mau bagaimana gitu ya. Jadi mereka sangat penting posisinya, peranannya. Jadi bagi masyarakat petani yang ada di Kabupaten Katingan khususnya ya, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan teman-teman penyuluh di lapangan. Kalau mungkin di kabupaten bisa mendatangi institusi atau dinas terkait gitu ya, dinas yang menangani masalah pertanian, ada dinas pertanian. Kemudian di kecamatan ada Balai Penyuluh Pertanian seperti yang Mbak Riri sampaikan tadi. Kemudian di lapangan bisa mencari penyuluhnya. Karena kami penyuluh ini sebenarnya banyak tugasnya itu adalah motivator, fasilitator gitu ya.
Jadi katalisator seperti itu. Bahkan kalau di anunya itu dinamisator. Jadi kalau disingkatnya ya hitung-hitung jadi konsultannya lah di dunia pertanian seperti itu. Meskipun kami sadari pengetahuan kami pun terbatas. Jadi dengan adanya ketertarikan masyarakat, khususnya petani, untuk melakukan usaha di bidang pertanian, jadi kita sama-sama bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Katingan, ya itu tadi, jangan kita tinggalkan usaha pertanian itu atau untuk apa ya, ketersediaan pangan di lingkup keluarga dulu. Jadi kita bisa memanfaatkan pekarangan kita, bercocok tanam apa, lumayan kan, misalnya kita ya untuk kebutuhan sendiri. Sekarang kan cabai atau lombok itu apa namanya, komoditi yang menentukan inflasi. Pak Bupati aja sudah mulai, Pak Bupati aja sampai sempat apa luangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menanam cabai di lapangan, di lahan ini. Beberapa kali kita ya barilah bersama dengan Pak Bupati dengan Pak Kadis kan, itu cabai bisa kita isikan di dalam polybag, taruh di rak gitu kan. Ini kemudian ada tomat juga kita buatkan dalam 45 polybag gitu yang ukuran 5 kg apa 5 kilo itu yang besar. Itu satu tomat itu bisa sampai ya 6 bulan bisa ini kita panen. Jadi kita nggak usah beli lagi tomat di ini kan. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi saya ingat ada mantan sekda kita dulu Pak Nikodemus, dia bilang ada manajemen cobek itu ya. Jadi kalau bisa kita beli, nggak usah beli dari semua itu, hanya garam aja lah yang mungkin kita beli, karena kan kita nggak bisa produksi sendiri kan di sini ya. Mau bawang merahnya ada di sekitar rumah, tomatnya ada, lomboknya ada. Jadi itu, jadi apapun yang ada di sekitar kita bisa manfaatkan di dunia pertanian. Jadi itu hanya tinggal kita saja, bahasanya tinggal kita melihat potensi yang ada di sekitar kita. Untuk kaum mudanya, ya mungkin bolehlah usaha yang lain bisa menjanjikan hasil yang ini, tapi itu hanya tidak bertahan lama itu. Tetapi dunia pertanian itu tadi saya sampaikan, sepanjang orang masih butuh makan, butuh ini hidup. Kemudian tempat kita lambat laun kan akan maju nih, akan ada di Palangkaraya, mungkin ada mall nanti. Dari Katingan kan bisa mensuplai nih tanaman apa, sayur-sayur segar kayak seledri atau apa itu kan, itu. Jadi itu ada, dia punya greenhouse gitu, anak muda usia sekitar 21 tahun, ketemu di waktu di Padang itu, dia beli peralatan penyemprotannya itu, karena ada namanya sekarang kan pertanian presisi ya Pak. Jadi nyiramnya itu ada ukurannya, ada waktunya, ya itu tadi. Dia nggak capek-capek, dia dari meja kerjanya aja di kantor, Google siram katanya, udah siram. Selesai, Google stop siramnya. Jadi itu, jadi teknologi sekarang bisa diadopsi secara cepat oleh generasi muda kan. Jadi di situ, jadi usahanya lumayan, dari kantornya dia dapat penghasilan, dari usaha bertaninya tadi di sekitar rumahnya dia juga dapat penghasilan. Itu berkelanjutan seperti itu yang kita harapkan. Jadi sehingga taraf hidup masyarakat petani kita juga bisa meningkat, di lingkungan kita juga bisa terjaga gitu kelestariannya, karena kan kalau usaha tani ini kan harus di lingkungan yang ramah lingkungan, pertanian lebih-lebih kalau pertaniannya organik seperti itu Mbak. Iya, terima kasih. Baik, ya tidak terasa ya Pak, obrolan kita sudah banyak untuk hari ini. Setelah mengobrol tadi, ternyata menjadi penyuluh pertanian itu bukan soal jabatan ya Pak, betul ya? Tapi soal panggilan dari hati itu sendiri. Betul. Jadi penyuluh pertanian itu adalah sebuah pengabdian dan dedikasi sebenarnya. Meskipun pengabdiannya itu kadang-kadang diplesetkan oleh teman-teman di lapangan, pengab dan diam seperti itu. Tetapi kami bangga menjadi penyuluh pertanian. Meskipun kami sedikit, kami kecil, tetapi kami bisa menyumbangkan paling tidak setitik untuk harapan. Jadi walaupun bukunya tetap kami bawa karena itu adalah sumber ilmu, tetapi harapan pun tetap kami bawa ke lapangan untuk kemajuan khususnya Kabupaten Katingan. Baik, ya kami ucapkan terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya, Ibu juga. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengobrol dan kami pada hari ini. Baik, kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Dan sampai jumpa
episode berikutnya. Terima kasih Bapak nih. Terima kasih. Nggak masalah apa-apa. Kita cukupkan untuk aku tak Episode pertama